Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ayah bunda dari wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang sudah memenuhi undangan kami. Namun sebelumnya marilah untuk kegiatan hari ini kita belajar ya, karena kami melihat sudah cukup banyak, ada sekitar 115 yang sudah gabung. Ya, saya mulai ya Bunda J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dan virtual yang diselenggarakan oleh ST Muhammadiyah Prambanan dalam rangka sosialisasi PTMT dan ANBK untuk anak kelas 5. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, dan semoga keselamatan selalu tercurah kepada beliau dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SD Muhammadiyah Prambanan yang kami hormati, serta seluruh wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami banggakan semuanya dan sekaligus kami hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah inti, yaitu informasi PTMT dan informasi teknis pelaksanaan PTMT serta informasi ANBK untuk kelas 5. Dan yang terakhir nanti akan dilanjutkan dengan penutup. Di acara yang pertama, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membuka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di bacaan basmalah tadi seluruh acara kita hari ini dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti berupa informasi PTMT yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Dwi Listianingsih. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya kepada Ibu Dwi Listianingsih. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak Ibu suara saya? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Ya, siap. Oke. Sebelumnya, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, nama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan masih nantikan kenikmatan kesehatan tersebut di kala pandemi seperti ini, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas Muhammadiyah Prambanan yang kami hormati dan kami banggakan, serta Bapak Ibu guru karyawan Muhammadiyah Prambanan yang kami banggakan.
Pada kesempatan pagi hari ini kita mengkhususkan diri untuk kita bertemu, bersosialisasi, dan kita bersapa, menyampaikan masih terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD Muhammadiyah Prambanan yang kita mulai di hari Senin besok tanggal 11 Oktober 2021. Bapak Ibu, kalau beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan konsultasi belajar untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk kali ini insya Allah berkat doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya kita bersiap-siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas sekolah. Nah, kegiatan ini berdasarkan dari adanya surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 421/4187 tertanggal 30 September 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa pemberlakuan kegiatan masyarakat level 3 COVID-19 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kaitannya dengan itu, maka kemudian diperbarui dengan surat penunjukan sekolah sebagai uji coba percontohan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Sleman melalui surat tertanggal 421/4237 tertanggal 6 Oktober 2021. Dan surat ini menunjuk bahwa sekolah termasuk di sini adalah SD Muhammadiyah Prambanan menjadi sekolah uji coba untuk pembelajaran tatap muka terbatas di gelombang pertama ini. Jadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 besok itu hanya ada 85 sekolah se-Kabupaten Sleman untuk tingkat sekolah dasar, 5 per kecamatan. Jadi di Prambanan hanya 5 yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Termasuk di sini adalah SD Muhammadiyah Prambanan. Dan alhamdulillah patut kita syukuri Bapak Ibu dengan penunjukan ini. Kaitannya kita juga sudah mempersiapkan sudah lama untuk bersiap-siap melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Dengan itu tetap harus melalui berbagai kegiatan, berbagai tahapan. Di antaranya adalah yang pertama tetap harus ada surat izin orang tua yang sudah beberapa waktu lalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi ini adalah syarat mutlak, syarat wajib yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terkait dengan surat izin ini. Jadi kami harapkan, kami mohon pada Bapak Ibu yang belum, nanti mohon untuk bisa segera dikumpulkan melalui wali kelas atau langsung ke sekolah. Sehingga ketika kami nanti ditanyakan dari dinas, maka kami sudah ada buktinya dan bisa berjalan dengan semestinya. Dan yang kedua adalah pastikan bahwa anak-anak, siswa, dan keluarga terutama dalam satu rumah dalam keadaan sehat. Jikalau nanti ada anak-anak atau siswa yang sedang dalam keadaan tidak sehat, tidak fit, monggo untuk bisa kita berbesar hati untuk tidak hadir di sekolah lebih dahulu karena kaitannya adalah banyak hal yang harus efek dari seperti itu sehingga kita masing-masing mempunyai kesadaran untuk tetap kita menjaga kesehatan semuanya karena kaitannya sangat banyak sekali, bisa dari keluarga di rumah, dari teman di sekolah, dari Bapak Ibu guru karyawan dan dari yang lainnya sehingga kita sama-sama menjaga. Kemudian selanjutnya adalah prokes dijalankan dengan bersama-sama. Dari sini kami memohon kepada Bapak Ibu juga untuk kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga prokes. Seandainya dari kami, dari sekolah, ada hal-hal yang mungkin belum sesuai, monggo disampaikan kepada kami kaitannya dengan prokes ini, meskipun kami sudah berusaha untuk menjalankan, mempunyai SOP dalam hal penjalanan prokes ini, namun karena mungkin kekurangan kami dalam hal keterbatasan baik tenaga kami maupun dalam hal yang lain,
Maka monggo Bapak Ibu kami mohon untuk bisa menyampaikan kepada kami dengan cara yang elegan juga. Jadi kita bisa bersama-sama berkomitmen dalam hal menjaga prokes ini. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu merupakan uji coba gelombang pertama dalam 1 minggu ini. Kemudian nanti dari 1 minggu ini akan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan kemudian nanti akan dilanjutkan, jika berhasil akan dilanjutkan dengan membuka gelombang berikutnya. Jadi gelombang pertama ini kita sebagai sekolah uji coba menjadi penentu untuk keterlaksanaannya gelombang berikutnya. Jadi di sini kita mohonkan bersama-sama, kemarin pesan dari Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bahwa 85 sekolah sebagai uji coba tatap muka terbatas ini sangat untuk melakukan gelombang kedua untuk pembelajaran tatap muka yang di gelombang kedua. Jadi di sini kami mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berkomitmen terkait dengan satu adalah prokes yang akan kita laksanakan bersama-sama nantinya ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Dan kemudian selanjutnya adalah terkait dengan teknis dan yang akan nanti kita lakukan diantaranya kalau kemarin dalam konsultasi belajar itu kita melaksanakan anak-anak hadir di sekolah dalam hal 1 minggu 1 kali, maka ini anak-anak diperbolehkan untuk hadir di sekolah 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian ada kita buat ada shiftnya, jadi 2 shift dalam 1 hari. Nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu kaitannya dengan teknis yang akan kita lakukan nanti terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, mohon doanya Bapak Ibu kaitannya dengan ini. Nanti anak-anak boleh berseragam, kalau memang seragam masih cukup, tapi sambil jalan nanti boleh untuk menyesuaikan kembali kaitannya dengan seragam ini. Nah, untuk yang lain, teknis yang lain nanti akan kita lakukan melalui kelas masing-masing Bapak Ibu. Kami menyampaikan pesan dari dinas untuk bisa, mohon maaf, bisa dibantu untuk di-mute. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, mohon maaf. Kaitannya dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini, kita sangat mengharapkan komitmen bersama Bapak Ibu terkait dengan keberhasilan tatap muka terbatas di sekolah kita. Dan nantinya ketika ini berhasil, maka akan dilanjutkan untuk kegiatan tatap muka terbatas selanjutnya, baik di sekolah kita maupun di sekolah lain untuk di tingkat jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah untuk evaluasi yang ketika kita melaksanakan konsultasi belajar bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan meskipun masih ada beberapa hal kendala, namun kita berusaha untuk bisa mengevaluasi dan kemudian melanjuti hasil dari kekurangan tersebut dan akan selanjutnya kita akan melakukan sesuatu yang dari hasil tindak lanjut tersebut untuk kita perbaiki dalam pembelajaran konsultasi maupun di dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang akan insya Allah kita laksanakan besok hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Nah, mungkin ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi yang perlu kita tekankan adalah satu, surat izin orang tua, karena itu menjadi wajib. Mengapa itu wajib? Karena jikalau nanti ada sesuatu hal dan sebagainya, kita bertanggung jawab bersama Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah mengizinkan putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Dan ini wajib bagi yang mengizinkan. Dan bagi yang belum mengizinkan pun boleh untuk tidak nanti ada penyampaian bahwa ini wajib. Tetapi jika Bapak Ibu berkenan untuk tidak mengizinkan putra-putri untuk hadir di sekolah, tetap diperbolehkan seperti itu. Karena ini adalah keterkaitannya dengan izin dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah kondisi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah prokes yang harus benar-benar kita jaga bersama. Jadi seperti kaitannya memakai masker untuk anak-anak dan juga untuk Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas pun juga harus memakai masker. Kemudian kaitannya dengan tidak berkerumun dan kemudian
bahwa anak-anak harus rajin-rajin mencuci tangan. Nah, itu mari kita jalankan bersama, berkomitmen bersama. Nanti dari untuk disampaikan ke putra-putri Bapak Ibu saat di sekolah, dan juga kaitannya nanti ketika di sekolah pun kami setiap saat akan selalu mengingatkan untuk anak-anak. Itu saja mungkin Bapak Ibu kaitannya awal untuk penyampaian program pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan bersama sebagai salah satu sekolah uji coba untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Sleman. Mohon doanya agar kita bisa bersama-sama berkomitmen terkait dengan ini sehingga semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Terkait dengan teknis untuk pelaksanaannya akan disampaikan oleh Miss Yuni nanti setelah ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya dan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dimudahkan dan senantiasa diberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Listianingsih yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan PT yang akan kita laksanakan insya Allah mulai hari Senin besok. Artinya ini antusias sekali ini Bu Dwi, beberapa wali murid sudah menanyakan ingin tahu bagaimana pelaksanaannya nanti, dan kami informasikan ya Ayah Bunda, pertanyaan yang sudah disampaikan di chat insya Allah akan saya sampaikan nanti pada saat sesi tanya jawab, sehingga nanti semua bisa mendengarkan ataupun tahu apa dari jawaban pertanyaan yang sudah ada. Terima kasih, ini sudah chat sudah beberapa yang masuk. Ibu Rina dari bundanya Mas Fazam Anjih. Selanjutnya masih terkait dengan PT MT akan disampaikan informasi terkait teknis pelaksanaan PTMT secara umum yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Winarti SPD kepada Ibu Yuni Winarti SPD. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, Bapak Ibu semuanya. Suara saya sudah terdengar jelas nih? Sudah, Miss, sudah terdengar jelas ya. Sangat jelas. Oke, terima kasih pada Miss Beda yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan teknis atau secara global bagaimana nanti pelaksanaan PTMT untuk kelas 1 sampai kelas 6. Yang alhamdulillah kemarin sudah kita uji coba, jadi memang bukan hal yang baru lagi, hanya ada perbedaan teknis Bapak Ibu semuanya. Tadi disampaikan Miss Dwi, kelas 1 sampai kelas 6 itu 1 minggu 2 kali. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan kita kirimi jadwal, jadi siapa saja yang masuk nanti hari Senin, Selasa sampai Kamis itu siapa saja itu nanti akan kita kirimkan di jadwal tersebut. Saya sampaikan secara global untuk pelaksanaan PTMT mulai besok Senin. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu kita bagi 2 shift seperti anjuran dari dinas. Untuk shift pertama itu jam 7 sampai jam 9. Kemudian untuk shift kedua itu jam 9.30 sampai 11.30. Jadi anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 itu di sekolah selama 2 jam. Dan 2 jam itu nanti anak-anak akan mendapatkan jadwal 2 mata pelajaran. Tetapi nanti awal itu 30 menit seperti kebiasaan kita akan kita mulai dengan kegiatan keagamaan. Jadi ada tadarus, ada berdoa dan sebagainya. Itu kita cek juga termasuk bacaan sholat. Karena apa? Karena kita kemarin ketika anak-anak masuk kita cek anak-anak, ternyata bacaan sholat itu banyak yang lupa. Nah ini nanti kita minta bantuan Bapak Ibu di rumah untuk sekali-sekali ngecek untuk bacaan sholat anak-anak. Termasuk ini yang banyak lupa adalah doa sholat duha. Jadi doa duha itu anak-anak banyak yang tidak hafal. Sehingga kemarin kita minta anak-anak mencatat di rumah, kemudian kita ulangi lagi di sekolah. Sangat iman-iman sekali, jadi
kebiasaan yang dulu kita lakukan ternyata banyak yang anak-anak itu lupa. Jadi kita mengingat selama 30 menit itu kita mendampingi dalam kegiatan keagamaan anak-anak. Oke, kemudian untuk harinya, jadi misalnya nanti pertama itu Senin Selasa anak masuknya. Kemudian nanti Rabu Kamis kelompok selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi kita blok ya Senin Selasa Rabu Kamis. Kemudian nanti apa yang dilakukan anak-anak ketika tidak masuk atau belajar di rumah, nanti kita akan mengirimkan video atau materi atau dan penugasan itu nanti di Google Classroom. Karena untuk Zoom ini sekarang sudah tidak memungkinkan karena semua Bapak Ibu guru ngajar ketika PTMT. Jadi kita berikan untuk hari yang di rumah itu adalah materi melalui GCR. Jadi monggo nanti bisa dilihat tugasnya apa ketika tidak masuk itu ada di GCR. Termasuk untuk anak-anak yang PTMT di sekolah itu juga sama tugasnya. Di GCR itu berarti tidak hanya untuk yang tidak masuk, tetapi juga mempunyai kewajiban anak-anak itu untuk ikut belajar secara daring. Jadi seminggu itu anak-anak sama-sama memperoleh materi yang sama dan mengerjakan tugas yang sama. Oke, kemudian untuk shift kedua sama 9.30 itu jadi kita ada jeda 30 menit agar nanti ada waktu ini ya, ada ketika menunggu dan datang itu sudah tidak ada kerumunan kita harapkan. Kalau ini memang tepat waktu orang tua yang menjemputnya. Jadi kita harapkan memang betul-betul ini orang tua tepat waktu ketika menjemput, ketika jam 9, karena nanti 9.30 untuk shift kedua itu sudah datang. Nah itu untuk kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian untuk kelas 1, karena kita juga belum pernah ini, pembelajarannya memang sangat terbatas dan pertemuannya juga tidak terlalu sering ya kelas 1. Dan juga pendampingan sholat itu belum pernah ada untuk kelas 1. Sehingga ini untuk kelas 1, khusus kelas 1 dulu ini, 30 menit itu nanti juga sekaligus kita ada pendampingan sholat duha. Karena kelas 1 itu satu kelompok hanya 9, jadi sangat memungkinkan untuk kita mendampingi sholat duha di pagi hari. Jadi 30 menit sebelum pembelajaran itu kita dampingi untuk sholat duhanya. Nanti akan kita bimbing untuk bacaannya, untuk gerakannya, untuk doanya seperti apa, seperti itu. Jadi monggo nanti yang siswa kelas 1 ketika masuk PTMT nanti membawa peralatan sholat. Ya, jadi nanti kita juga bimbing wudunya di sekolah tuh. Biar nanti juga bisa gerakannya sudah benar, bacanya juga sudah benar, seperti itu tinggal nanti meneruskan di rumah juga untuk ayah bunda semuanya. Itu untuk kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6 ini memang ada perbedaan karena memang sudah kelas atas juga dan ada beberapa tuntutan juga yang harus kita penuhi dan kebutuhan anak-anak kita. Untuk kelas 5 dan kelas 6 itu nanti kita hanya satu shift. Satu shift karena kemarin itu kita sudah buat untuk kelas 5 dan 6 itu seminggu masuk 2 kali. Karena memang kelas 5 itu untuk mempersiapkan anak-anak untuk ANBK agar mereka lebih siap. Seperti apa sih ANBK itu? Jadi kita perlu untuk mempersiapkan anak-anak sehingga ini untuk kelas 5 itu dari jam 7.15 sampai 10.15. Kalau kemarin itu baru jam 9.45, sekarang kita tambahi itu kita tambahi untuk 1 mata pelajaran. Jadi untuk kelas 5 2 mata pelajaran, untuk jam pertama itu adalah mapel yang memang di ANBK-kan. Kemudian untuk jam kedua nanti bisa mapel yang lain atau tahfidz. Seperti itu untuk kelas 5. Kemudian untuk kelas 6, kalau kemarin sudah sampai 10.15, ini kita tambahin sampai jam 11. Jadi untuk kelas 6 dari jam 7.15 sampai 11 itu ada 3 mata pelajaran. Jadi kalau kemarin baru
3 mata pelajaran yang diujiankan atau diteskan gitu ya biasanya. Kemudian kita tambahkan untuk 1 mata pelajaran yang lain, terutama untuk keagamaan itu juga perlu kita berikan secara langsung kepada anak-anak kelas 6, walaupun hanya sekitar 45 menit. Tapi ini bisa memperkuat anak-anak itu dalam materi yang lain. Jadi monggo untuk anak-anak yang PTMT ini bisa diminta untuk membawa minum dari rumah, karena kita lihat anak-anak itu memang ada yang sudah bawa, ada yang belum. Ini monggo bisa diingatkan membawa minum dari rumah dan membawa snack ringan dari rumah, karena nanti ketika istirahat di kelas itu anak-anak bisa minum, makan snack ringan agar untuk sumber energi bagi anak-anak gitu ya. Jadi untuk istirahatnya memang kita belum bisa normal seperti dulu nggih. Jadi istirahatnya itu anak-anak itu di kelas dan ditunggu oleh guru, agar anak-anak kalau misalnya istirahat di luar itu kan pasti nanti kerumunan itu jelas. Nah, itu menghindari seperti itu sehingga anak-anak istirahatnya kita tunggui, kita ngobrol ketika istirahat sambil cerita-cerita biar anak-anak refreshing seperti itu ya, tidak terlalu kaku, tapi bisa bercanda dengan anak-anak itu waktu istirahat di kelas gitu. Nah, kemudian untuk penugasan sama ya, jadi seminggu itu anak-anak mengikuti pembelajaran yang sama baik daring maupun luring. Nah, kemudian ini kan pembelajaran dari Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat itu khusus yang Zoom ya. Jadi nanti seminggu itu olahraga, kemudian seminggu lagi juga HW. Monggo nanti dipersiapkan karena memang di HW itu banyak keterampilan-keterampilan dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menarik anak-anak untuk bisa berkarya dan sebagainya. Jadi kita beri kesempatan untuk HW itu 2 minggu sekali, kemudian juga ada senam untuk menjaga kesehatan anak-anak secara Zoom dan juga kegiatan literasi dan juga life skill. Nah, ini yang biasanya anak-anak tunggu untuk kegiatan life skill, literasi dan sebagainya ini. Ya, mungkin itu gambaran secara global. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kepada kami persilahkan. Dan semoga kita berdoa untuk PTMT besok itu berjalan lancar semuanya juga sehat. Dan mohon nanti keadaan anak-anak itu selalu dilaporkan kepada kami, kepada wali kelas. Misalnya anak-anak itu badannya kurang sehat, batuk, nah itu monggo nanti bisa disampaikan kepada kami dan bisa istirahat dulu di rumah. Seperti itu. Terima kasih ayah bunda semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan teknis pelaksanaan PTMT. Mohon saya, suara saya sudah terdengar keras ya? Atau masih belum? Sampun ya? Ya, alhamdulillah ayah bunda yang sudah menyimak dan juga memberikan pertanyaan. Tadi sudah beberapa pertanyaan masuk melalui chat ya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada ayah bunda. Untuk saat ini kita akan bertanya jawab terkait dengan PTMT yang tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan sekaligus dijelaskan teknik pelaksanaannya oleh Ibu Yuni Winarti. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada sekolah, kami persilahkan. Dan tadi sudah ada beberapa chat yang masuk dan sedikit mungkin nanti akan saya sampaikan agar ayah bunda yang tadi belum sempat membuka chat juga paham ataupun tahu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Dan untuk seksi tanya jawab ini nanti kami berikan sepenuhnya waktu dan kesempatan kepada ayah bunda dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan secara bergantian. Nanti untuk sesi yang pertama ini mungkin kita berikan kesempatan 3
dari beberapa wali murid yang barangkali akan bertanya. Dan ini saya coba untuk buka chatnya, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi mungkin sedikit sudah disinggung. Tadi saya lihat Ibu Kepala Sekolah juga sudah memberikan respon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Ini ada saya bacakan pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Rina, ibundanya Mas Faza kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss bisa digambarkan ketika masuk sekolah screening masuk apa saja selain dengan termogen? Tadi sudah dijawab oleh Bu Dwi. Lalu di sekolah bagaimana prokesnya? Misalnya kewajiban bermasker, tempat duduk satu meja untuk berapa anak, data-data guru yang sudah vaksin berapa. Mungkin ini bisa nanti dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah pertanyaannya, karena mungkin ada beberapa yang dari wali murid tidak membaca chatnya. Monggo Ibu Dwi Lestianingsih terkait dengan data-data Bapak Ibu guru kita bisa dijelaskan sehingga akan meyakinkan seluruh wali murid dan merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan PTMT mulai hari Senin besok. Monggo Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kaitannya dengan training dan prokes yang nanti kita lakukan sebenarnya tidak jauh berbeda tatkala kita melaksanakan konsultasi belajar. Saat kemarin kita sudah melakukan screening di awal itu adalah dengan anak-anak dicek suhunya. Jika anak-anak lebih dari yang kita tentukan 37,3 ya kemarin itu, maka 37,3 maka anak-anak tidak diperkenankan untuk ada di sekolah. Artinya saat Bapak Ibu mengantar, kemudian kita cek suhu ternyata 37,3 lebih, maka anak-anak dihimbau untuk pulang kembali istirahat di rumah dan tidak hadir di sekolah. Namun ketika kurang dari itu maka diperbolehkan. Nah di situ anak-anak ketika hadir saat cek suhu itu akan dicek sendiri-sendiri per kelas nanti. Kami juga sudah punya ada kartu kontrol kaitannya dengan berapa cek suhunya anak-anak saat hadir di sekolah, kemudian pantauan tentang kesehatan batuk, pilek, panas dan kegiatan riwayat bepergian itu kami juga tanyakan di screening awal tersebut. Nah kemudian anak-anak masuk ke kelas, belum masuk anak-anak diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu yang ada di depan kelas. Kemudian anak-anak masuk. Dan kemudian kami dari Bapak Ibu guru juga senantiasa mengingatkan untuk bermasker juga. Dan ketika anak-anak merasa sumpek untuk mengenakan masker, maka diperbolehkan sedikit sebentar untuk membuka, kemudian kita menutup kembali, diminta untuk bermasker kembali. Dan itu karena kadang-kadang kita sendiri sebagai orang dewasa juga merasa sesek, nah itu diperbolehkan sebentar, tetapi kemudian diminta untuk menutup kembali, memakai kembali masker tersebut. Dan untuk Bapak Ibu guru saat mengajar pun kami wajibkan untuk tetap memakai masker, kaitannya dengan kondisi kita menjaga prokes bersama. Kemudian terkait dengan Bapak Ibu guru karyawan yang sudah vaksin itu insya Allah semua sudah vaksin. Selain Ibu guru yang tidak diperkenankan oleh dokter untuk melakukan vaksin, di sini kami ada 2 Bu Ipa dan Miss Ipa dan Miss Rofi yang karena kondisi kesehatan sehingga tidak diperkenankan oleh dokter untuk melakukan vaksin. Dan alhamdulillah semua sudah vaksin Bapak Ibu. Jadi insya Allah kami berusaha untuk melaksanakan prokes ini istilahnya sesuai SOP sehingga semua berjalan dengan lancar dan kondisi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini dalam kondisi aman. Dan kemarin hari Selasa itu kami sudah ditinjau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui edukasi kurikulum kondisi untuk persiapan sekolah kaitannya dengan banyak hal, misalnya tentang sarpasnya, kemudian penataan ruang, tentang kebersihan dan sebagainya kemarin sudah ditinjau dan kemudian dalam kondisi seperti di sekolah kita Bapak Ibu Kasih menyampaikan bahwa sudah dalam kondisi baik dan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di SD Muhammadiyah Prambanan, namun tetap untuk semuanya di semua sekolah
prokes harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan ini membutuhkan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dari Sivitas Akademika di SD Muhammadiyah Prambanan. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, ada yang perlu kami sampaikan lagi, monggo untuk kita diskusikan kembali. Ya, terima kasih Bu Dwi. Demikian ya Ayah Bunda tadi ada pertanyaan terkait kesiapan sekolah. Alhamdulillah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita semuanya sudah siap ya dari sisi fasilitas terkait dengan sarana dan prasarana juga sudah siap semuanya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini nanti berjalan dengan lancar. Masih terkait dengan chatnya, ini juga ada pertanyaan dari ibunya Mas Jonan, kelas 5A. Beliau menyampaikan pada dasarnya setuju dengan dan antusias untuk kegiatan ini, namun ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan untuk anak-anak masih di bawah umur 12 tahun kan belum divaksinkan, belum dapat vaksin, apakah ke depan nanti hanya untuk anak di atas 12 tahun atau ada kemungkinan dilakukan vaksin untuk anak di bawah 12 tahun. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan berjalannya PTM terbatas ini, apakah sekolah ada rencana untuk rutin melakukan swab antigen secara periodik, misalnya melakukan setiap bulan sekali dan seterusnya. Ini mungkin nanti Ibu Dwi Listianingsih atau bisa menjawab ya Ibu Dwi. Kalau ini terkait dengan aturan ya, karena kalau vaksin kan jelas dari sekolah mungkin tidak bisa memberikan jaminan. Nanti ini tentu ada kolaborasi dengan bagian puskesmas. Tapi monggo kepada Ibu Dwi Listianingsih dipersilahkan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan secara chat ini. Oke. Terima kasih. Kaitannya dengan vaksin untuk anak siswa yang berumur 12 tahun itu kami menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Untuk sementara yang divaksin adalah anak yang berusia 12 tahun. Kurang satu hari saja tidak diperkenankan. Kemarin kami informasikan kepada siswa yang kelas 6 yang memang sudah berusia 12 tahun itu dimohon untuk bisa segera vaksin. Nah, beberapa waktu yang lalu memang ada jadwal untuk vaksin pelajar dan kami selalu menginformasikan kepada orang tua terkait dengan kegiatan vaksin untuk pelajar yang berusia 12 tahun itu di mana dan kapan. Monggo untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah berusia 12 tahun untuk bisa segera divaksin. Nah, kalau nanti untuk yang berusia sebelum 12 tahun, kami tidak bisa menentukan karena itu adalah kebijakan dari pemerintah. Seandainya nanti diwajibkan, maka kami akan berusaha untuk menginformasikan, memfasilitasi, karena kami juga tidak bisa melaksanakan dengan sendiri. Jadi ketika ada informasi, maka akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu kaitannya dengan pelaksanaan vaksin ini. Untuk di SD Muhammadiyah Prambanan sendiri, data per bulan Agustus kemarin, dari 11 anak yang sudah berusia 12 tahun, itu sudah ada 6 yang sudah vaksin, jadi masih ada 5 dan ini sudah proses untuk vaksin yang kedua dari kelima anak tersebut, sehingga nanti insya Allah untuk anak yang berusia 12 tahun untuk kelas 6 ini insya Allah sudah berusaha untuk mengikuti kewajiban untuk vaksin untuk pelajar ini. Dan kemudian kaitannya dengan vaksin yang untuk ada swab kaitannya dengan swab atau apa adanya antigen itu nanti kemarin kami dari dinas disampaikan mendapat informasi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan bersama di seluruh Kabupaten Sleman ini bahwa akan dilakukan evaluasi dari dinas dan akan dilakukan sampling untuk swab antigen kepada seluruh sekolah, pada seluruh siswa, dan untuk mana yang dapat dan mana yang tidak, nanti kami akan menyesuaikan dengan dinas. Dan kaitannya dengan swab antigen secara rutin berkala dengan jumlah yang anak yang besar ini di SD Muhammadiyah Prambanan, maka kami butuh kolaborasi juga dengan orang tua, jadi kami belum bisa menanggung untuk semua, jadi nanti butuh kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua kaitannya dengan ini, Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan.
Ya, terima kasih Bu Dwi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kesiapan sekolah J. Barangkali masih ada pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung oleh ayah dan bunda. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu bundanya siapa J? Dari kelas Bundanya Mas Afif, kelas 3A ya. Oh, iya. Monggo Ibu Bunda Mas Afif. Gini, Miss. Misal ada anggota keluarga yang kerja di luar kota, misalnya ayahnya gitu kan, terus dan harus pulangnya itu setiap minggu, tapi setiap minggu itu sebelum pulang itu udah dipastikan swab antigennya negatif. Itu apakah anak diizinkan untuk untuk masuk gitu? Diizinkan atau tidak, atau harus di rumah dulu? Tapi itu kan berlangsungnya juga setiap minggu atau 2 minggu sekali, itu bagaimana, Miss? Ya, terima kasih Bunda Afif Fikra. Nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Kepala Sekolah. Monggo. Ibu tadi disampaikan kalau Bapak sudah swab istilahnya antigen sudah cek itu kalau negatif, nah mungkin kalau itu dilakukan berkala dalam kondisi siswa Mas Afif itu sehat dan keluarga Bapak Ibu juga sehat, monggo untuk bisa masuk diperbolehkan, tetapi nanti juga selalu memantau secara aktif, artinya ketika kondisi dalam keadaan kurang fit sedikit saja, maka untuk bisa dikonfirmasikan kepada sekolah dan untuk bisa berbesar hati untuk bisa istirahat di rumah dulu. Begitu Bapak Ibu, Bunda Mas Afif. Yes, terima kasih. Demikian Ibunya Mas Afif Fikra. Monggo ada yang lain yang mau disampaikan? Saya Bu mau tanya Bu. Monggo bundanya siapa Safina, Adelia Safina dari 6C. Monggo Ibunda. Ibu, saya mau tanya, kalau tadi kan yang saya pertama karena saya terlambat ya, saya belum mengikuti dari awal. Untuk teknik pembelajarannya yang tadi Bu Dwi sudah sampaikan pas datang ya. Terus untuk di dalamnya, di dalam kelas itu seperti apa? Misalnya nanti apakah ruangannya dijaraki? Isinya 10 orang saja, terus nanti jam belajarnya juga berapa, untuk makan minumnya apakah juga dibatasi, seperti itu Bu? Ya, terima kasih. Ya, walaupun tadi karena bundanya tadi menyampaikan terlambat masuk ya, jadi mungkin informasi yang disampaikan oleh Ibu Yuni Winar tadi belum sempat tertangkap oleh beliau, tidak apa-apa. Monggo, mungkin dari Bu Yuni atau Bu Dwikah yang mau menjawab? Bu Yuni, monggo Bu Yuni, karena ini tadi terkait dengan informasi teknis pelaksanaan PTMT. Terima kasih pada bundanya Bu Safina. Ya, untuk pelaksanaan yang kelas 6 itu hampir sama dengan yang kemarin yang sudah kita lakukan, hanya kelas 6 kita tambah sedikit sampai jam 11 ya, karena untuk tambahan mapel yang lain, ada agama dan sebagainya yang perlu juga anak-anak diperkuat mengatakan Bun. Jadi di kelas itu kalau kemarin kelas 6 itu kan sudah berjalan ya sekitar 1 bulanan untuk konsultasi, nah hampir sama seperti itu. Jadi di kelas itu paling banyak itu kita 13 siswa. Itu kita pakai yang ruang timur ya, karena memang yang timur itu kan ruangannya itu lebih besar sehingga itu bisa memuat maksimal 20 yang dengan jarak 1,5 meter. Jadi anak-anak sudah kita kondisikan seperti itu di kelas. Kemudian untuk istirahat itu anak-anak kita tidak perbolehkan untuk keluar. Jadi istirahat itu anak-anak di dalam, sehingga kita sarankan untuk anak-anak membawa minum, membawa snack ringan agar nanti bisa dinikmati ketika waktu istirahat gitu. Jadi anak-anak untuk protokol kesehatan selalu kita ingatkan untuk di dalam kelas. Jadi mohon juga bantuannya orang tua untuk membantu juga untuk mengingatkan sebelum berangkat itu apa saja yang protokol kesehatan yang perlu dijaga. Seperti itu Bunda. Nyon sewu Miss. Ini pendapat saya ya. Saya ingin
untuk makan minum sama Nyon Sewu tadi Bu Tubi bilang buka masker ya. Untuk virus yang sekarang ada Delta itu sekitar 5 sampai 10 detik masker dibuka itu bisa nempel. Misalnya ada satu anak yang kena, dia ya sekitar itu kontak cuman sekitar 5 sampai 10 detik itu sudah bisa mengenai ke orang lain. Jadi menurut saya kok makan minumnya jadi mau berangkat harus sudah makan minum kalau cuman sampai jam 11. Jadi nanti di sekolah tidak usah buka masker seperti itu. Nanti kalau satu buka makan, anak yang lain juga buka masker makan. Nah ini akan berbahaya sekali ini. Itu dari saya saja, Miss. Maksudnya pendapat saya saja gitu. Nah, tapi dari karena kita juga menerapkan seperti itu kalau pas waktu di rumah sakit itu memang kadang agak sulit, tapi itu penularannya cepat sekali kalau buka masker seperti itu. Maten, Bu. Oh, nggih, terima kasih Bunda Safina. Nanti akan kita koordinasikan seperti apa lagi nggih. Nanti kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, untuk sarapan pagi itu memang wajib nggih, Bapak Ibu semuanya. Monggo nanti di rumah sebelum berangkat sarapan dulu. Gitu nggih. Terima kasih masukannya Bunda. Terima kasih Bunda Safina yang sudah memberikan masukan kepada sekolah. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Ada pertanyaan dari ayahnya siapa, Nggih? Dari Revansa, kelas 6A. Monggo, ayahnya Mas Revan. Iya, terima kasih. Tadi Miss Yuni menjelaskan tentang tatap muka terbatas untuk hari Jumat. Yaitu akan diisi oleh selingan antara olahraga dengan HW. Belum dijelaskan teknisnya bagaimana itu olahraga dan HW itu. Karena ini juga terkait dengan prokes. Mohon penjelasan Miss Yuni, bagaimana teknis olahraganya itu bagaimana? Apakah jaraknya dan sebagainya, terus kemudian juga HW-nya itu bagaimana teknisnya? Mohon dijelaskan Miss Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, akomnya Mas Revan, mohon maaf tadi ada yang kelupaan. Jadi untuk kelas 6 itu setiap Jumat itu tetap tahfidz nggih, khusus kelas 6 tahfidz. Kemudian untuk kelas 1 sampai 5 itu kita untuk HW dan olahraganya itu secara daring, Bapak. Jadi kita tidak secara online di sekolah. Jadi misalnya minggu ini kita kegiatan HW secara Zoom dengan Zoom. Kemudian minggu berikutnya juga olahraga dengan video Zoom, mengaten Bapak. Jadi tidak tatap muka, mohon maaf nggih. Oke. Makatan Bapak akunnya Mas Revan, ya, juga demikian informasi untuk seluruh wali murid untuk hari Jumat. Hari Jumat itu yang masuk adalah siswa kelas 6 ya, ini ya. Itu terkait untuk kegiatan tahfidz, sementara kelas 1 sampai dengan kelas 5 mengikuti kegiatannya secara daring dari rumah. Jadi kegiatan HW, kemudian olahraga itu seperti hari-hari seperti kemarin tetap dilaksanakan di rumah secara daring. Ada satu lagi pertanyaan tadi Miss Yuni yang disampaikan oleh Pak Arief tadi bertanya terkait dengan pelaksanaan PTMT baik di rumah maupun di sekolah tadi, apakah ada absensi yang akan diberikan karena tadi belum terjawab disampaikan oleh Pak Arief. Absensi kehadiran siswa. Kehadiran siswa ayah bunda ini kami sampaikan kepada semuanya. Kehadiran siswa itu tetap kita catatkan, baik yang di rumah maupun yang tatap muka di sekolah. Bapak Ibu guru pasti akan mencatat kehadirannya, sehingga kepada ayah dan bunda mohon bantuannya, kerjasamanya, meskipun kegiatannya adalah kegiatan di rumah. Ketugasan tetap harus dilaksanakan karena kehadiran dari anak tentu kalau yang di rumah karena tidak ada Zoom seperti kemarin, kehadiran anak dilihat dari ketugasan yang disampaikan pada hari itu. Jadi di GCR itu kan nanti akan ada tugas, jadi nanti dari situlah absen yang akan kita hitung ya, ayah bunda ya. Kehadiran tetap penting ya ayah bunda, mohon kerjasama dari semua ayah bunda untuk bisa
membantu kami memotivasi yang ada di rumah. Pertanyaan yang berikutnya ini adalah terkait dengan antar jemput. Tadi sudah dijawab ya, terima kasih. Yang tadi juga ada pertanyaan tentang antar jemput, tetap ada pelayanan dari sekolah untuk ayah bunda yang hendak memanfaatkan atau menggunakan fasilitas antar jemput, dipersilahkan untuk segera menghubungi sekolah, dalam hari ini kepada Miss Dani, supaya nanti sekolah bisa membagi ataupun memilah-milah, karena tadi disampaikan oleh Miss Dani, insya Allah untuk kegiatan antar jemput sudah disiapkan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya, yang mana disampaikan untuk antar jemput satu mobil hanya diisi oleh maksimal 5 anak. Oke. Informasi tambahan ya ayah bunda tidak perlu khawatir karena telah kegiatan antar jemput, sebelum antar jemput itu keluar dari sekolah sudah disemprot terlebih dahulu dengan disinfektan oleh petugas dari kami. Demikian juga dengan persiapan yang ada di kelas sebelum dan sesudah anak-anak menggunakan kelas ataupun fasilitas yang ada di sekolah. Petugas dari kami sudah menyemprot untuk persiapan pelaksanaan PTPN. Dari ibunya Mas Hafiz ada pertanyaan, untuk pakaian sekolah apakah memakai seragam ataukah bebas? Tadi sebenarnya untuk pertanyaan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait dengan seragam. Mungkin anak-anak Bunda tadi belum bisa menangkap bahwa untuk saat ini tetap ya, untuk saat ini bolehlah kita menggunakan pada seperti pertemuan yang kemarin tidak berseragam kalau memang seragamnya memang masih belum muat. Namun kalau misalnya ayah dan bunda mengendaki putra-putrinya saking kangennya untuk mengikuti pembelajaran dan ingin mengenakan seragam, itu pun tidak menjadi masalah. Jadi intinya ayah bunda, bagi yang seragamnya masih bisa digunakan, monggo bisa mengenakan seragam. Namun apabila terkendala dengan seragam, seandainya kok sangat terkendala sekali, belum ada solusinya, diperkenankan untuk mengenakan pakaian bebas muslim. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan. Seandainya ada lagi pertanyaan, monggo dipersilahkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh wali murid yang sudah memberikan dukungan luar biasa kepada program sekolah. Terkait dengan program PTMT ini, alhamdulillah banyak dari wali murid yang memberikan dukungan sekaligus memberikan masukan. Mudah-mudahan dukungan ini menjadi support yang besar bagi sekolah sehingga pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, dan Allah selalu melindungi kita semuanya sehingga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih ayah bunda atas dukungannya. Selanjutnya, monggo apabila ada lagi pertanyaan kami persilahkan, masih ada waktu. Sedikit, Miss. Sedikit kami saja. Persilahkan bundanya Mas Umar. Mas Umar sama Mbak Saza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Memang saya sedikit saja berdasarkan apa yang sudah di uji coba yang kemarin, saya tanya dari Mbak Saza maupun adiknya. Jadi untuk screening ya Miss, mungkin selain batuk pilek atau untuk perjalanan keluar kota, ada yang menurut saya mungkin ditambahin sedikit. Jadi kadang apa yang saya ditemui itu batuk pilek itu akan muncul belakangan setelah terjadinya pusing. Ya dari anak-anak saya sendiri seperti itu. Jadi apa yang kemarin diceritakan Mbak Saza yang di sekolah segala macam, mungkin bisa ditambahi apakah saat itu pusing, bukan demam ya. Kadang
sebelum demam pusingnya duluan, seperti yang kemarin ya ada diceritakan Mbak Saza itu, mungkin bisa ditambah untuk apakah ada pusing atau mungkin mual seperti itu. Kadang kan tidak batuk pilek, memang benar tidak batuk pilek, tapi anak itu mungkin pusing gitu saat itu. Jadi mungkin di screeningnya untuk ditambahi sedikit, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bunda Sasya dan Bundanya Mas Umar. Jadi ini nanti akan bisa menjadi sebuah masukan yang bagus ya, karena kadang-kadang memang kemarin ada kejadian untuk anaknya itu sampai merasa pusing ya, cuma karena mungkin anaknya merasa saking kepinginnya masuk sekolah sampai akhirnya orang tua juga tetap mengantarkan ke sekolah. Namun ini alhamdulillah, terima kasih Bunda Mbak Sasya dan Mas Umar atas masukannya. Monggo, masih ada yang mau disampaikan? Izin, Miss. Ya, monggo Pak Arif, dipersilakan. Ya, izin. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pagi ini kita dikumpulin lagi dalam rangka tindak lanjut program dari pihak sekolahan ya untuk anak-anak kami. Tadi saya lihat baca di chat itu semuanya sepertinya orang tua siswa itu semuanya mendukung gitu loh. Memang kita harus mendukung karena apa? Karena memang semuanya demi anak kita dan kita harus percayakan semuanya kepada pihak sekolahan. Karena saya yakin pihak sekolahan juga sebenarnya nggak mau kecolongan gitu loh. Kan nggak mungkin pihak sekolahan juga pengen ada anak kita yang sakit masuk. Oleh karena itu mungkin yang dibutuhkan sebenarnya kepedulian dari orang tua sendiri sebenarnya. Kalau anaknya merasa sakit tadi yang disampaikan oleh Bunda siapa yang barusan itu, ya tetap orang tua harus bisa keras gitu loh. Udah nggak usah masuk, jangan diikutin anaknya gitu kalau memang merasa udah tahu gejalanya panas atau apa gitu loh. Karena itu semua tergantung dari pihak orang tua gitu. Kalau anaknya tetap pengen masuk, orang tua nggak boleh kan nggak jadi masuk juga gitu. Jadi secara prinsip, Miss, kami orang tua pasti mendukung semua karena ini semuanya demi anak. Dan kita harapkan kita sebagai orang tua juga mendukung program sekolahan ini dengan cara ya itu istilahnya kita ikutin aturan main yang sudah disampaikan oleh pihak sekolahan gitu loh. Kalau ada apa-apa gejala apa tolong segera menyampaikan gitu. Mungkin itu, Miss. Terima kasih, Miss. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif sudah dibuka terus ada garis besar dari masukan dari banyaknya wali murid sekaligus pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Arif ini juga akan membuka kita semuanya sehingga apa yang seharusnya kita lakukan bisa kita laksanakan karena memang kontrol yang utama dari rumah adalah orang tua. Ya, ayah dan bunda, monggo kalau masih ada yang mau disampaikan kami berikan waktu sesi yang kedua. Namun seandainya terkait dengan PTMT ini dari ayah bunda sudah tidak ada pertanyaan. Masih ada yang mau bertanya, monggo. Saya Miss, ayahnya Askia. Ya, monggo Bapak. Jadi kalau terutama masalah pelajaran ya, kalau bisa itu karena tidak semuanya sesuai dengan KD ya. Komponen dasar kalau di kurikulum itu sebaiknya kita ambil materi-materi yang memang itu diperingkas saja untuk materi karena waktunya itu kadang cuma sedikit sekali gitu loh. Sementara untuk KD-nya itu sebenarnya kan banyak sekali untuk yang diteskan. Jadi itu aja. Kemudian PTM secara prinsip saya setuju karena sebenarnya saya sendiri juga mengajar di SMK di Klaten ya. Itu tatap mukanya udah lama, jadi walaupun tidak resminya baru bulan-bulan ini, tapi untuk yang terpenting itu adalah dari depan itu prokesnya udah mulai, kemudian untuk di kelasnya itu memang anak-anak diusahakan untuk membawa bekal.
Jadi kalau misalnya pagi itu belum sempat sarapan, tetapi membawa ya diberikan kesempatan 10 atau 5 menit di luar untuk sarapan dulu. Kemudian untuk di kelasnya itu nanti juga kalau minum atau dan lain sebagainya itu diperbolehkan aja, Miss. Misalnya di kelas itu memang haus ya sudah, tapi kalau makan itu kan kadang anak-anak juga pagi itu nggak mau sarapan gitu, maunya jam-jam tertentu gitu aja. Diberikan kesempatan di luar gitu. Terus masalah apa? Pakai misalnya ada pengecekan di disinfektan itu juga setelahnya, setelah pelajaran saja. Jadi jangan pas istirahat itu disemprot, jadi resikonya juga anak bisa pusing dan lain sebagainya. Itu aja, terima kasih Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari ayahnya Mbak Askia. Mungkin dari bagiannya Bu Yuni mau menambahkan? Terima kasih Pak Witri atas masukannya. Ini untuk karena memang kita butuh efektif dan waktu, memang kita perpadat nih Pak. Jadi memang KD-nya kita perpadat, terutama naik kelas 6 itu kita sangat kita perpadat gitu nih Pak. Terima kasih masukannya Pak. Ya, terima kasih. Menambahkan beda kaitannya dengan untuk anak-anak membawa bekal, makan, snack dan minum itu adalah wajib ya Bapak Ibu, dalam artian kami dari sekolah tidak mewajibkan untuk ikut di sekolah, kami tidak menyediakan. Oleh karena itu kami mohon untuk Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi putra-putri. Nah, sebaiknya kami himbau untuk membawa makan dan minum. Nah, nanti untuk teknis bagaimana makan dan minumnya, nanti ketika anak-anak istilahnya merasa haus atau saat istirahat akan makan bekalnya, maka kami akan memberi kesempatan. Nah, untuk teknisnya nanti misalnya mohon izin ke Bapak Ibu, atau nanti silakan kalau nanti ada kekhawatiran kalau membuka sedikit masker saja akan menimbulkan hal yang tadi disampaikan oleh Wali Mbak Vina tadi. Mungkin nanti kita akan kondisikan, artinya anak-anak keluar sebentar dan kemudian nanti masuk kembali, itu juga itu menjadi pertimbangan nantinya. Tetap untuk bekal adalah penting bagi anak-anak kaitannya dengan kondisi stamina anak-anak yang memang butuh energi saat belajar di sekolah, dengan meskipun hanya 2 jam tetapi haus dan lapar itu pasti anak yang dirasakan oleh anak-anak, dan kita menyesuaikan mawon dalam artian tetap prokes kita jaga seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi yang sudah memberikan tambahan informasi. Mudah-mudahan tadi juga sudah melengkapi informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni. Ayah dan Bunda, masih adakah pertanyaan terkait dengan PTMT-nya? Seandainya pertanyaan ini sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan kepada sekolah, untuk acara selanjutnya adalah informasi ANBK. Namun oleh karena informasi ANBK ini adalah informasi yang khusus untuk siswa di kelas 5, oleh karena itu wali murid kelas 1, 2, 3, 4, dan 6 diperkenankan untuk live karena akan dilanjutkan untuk Zoom khusus untuk siswa di kelas 5. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada seluruh wali murid di kelas 5 untuk tetap stay di ruangan ini, sementara kepada ayah bunda kelas 1 sampai kelas 1, 2, 3, 4, dan 6 diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kesempatan ketemu dengan kami semuanya. Mudah-mudahan informasi PTMT ini tadi sudah memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh wali murid di SD Muhammadiyah Prambanan, sehingga PTMT yang akan dilaksanakan mulai hari Senin bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada ayah bunda kelas 1, 2, 3, 4, dan 6
atas kehadirannya dan dipersilahkan untuk bisa meninggalkan ruang Zoom ini karena Zoom akan kita lanjutkan khusus untuk wali murid di kelas 5. Sambil menunggu ayah bunda yang kelas 1, 2, 3, 4, dan 6 mau live, saya lanjutkan ya ayah bunda untuk acara selanjutnya yaitu informasi ANBK kelas 5. Kami mohon kepada seluruh wali kelas 5, monggo untuk bisa disimak sebaik-baiknya informasi penting ini. Informasi ANBK akan disampaikan oleh Ibu Dwi Listianingsih. Selanjutnya nanti setelah informasi ANBK ini disampaikan oleh Ibu Dwi Listianingsih, kepada ayah bunda kelas 5 diperkenankan untuk menyampaikan tanya jawab yang sekiranya memang sangat diperlukan sehingga informasi ANBK ini begitu bisa dipahami dan jelas untuk ayah bunda semuanya. Selanjutnya kepada Ibu Dwi Listianingsih, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya untuk memberikan informasi ANBK kepada wali murid kelas 5. Waktu dan kesempatan kami berikan, monggo. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk kegiatan ini adalah terkhusus untuk siswa kelas 5 dalam rangka persiapan untuk asesmen nasional. Asesmen nasional ini berbeda dengan ASPD, Bapak Ibu. ASPD, kalau ASPD khusus untuk kelas 6 adalah untuk mengevaluasi secara individu pembelajaran yang didapatkan. Tetapi kalau AN, asesmen nasional ini adalah untuk memetakan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dan juga di secara pendidikan secara umum. Jadi hasilnya tidak mempengaruhi untuk evaluasi para putri Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan ini akan dilaksanakan insya Allah besok bulan November. Izin untuk bisa share screen deh Bapak Ibu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Ya, enggak. Ini. Ini Bapak Ibu kaitannya dengan asesmen nasional kami sampaikan terkait dengan informasi asesmen nasional yang akan kita laksanakan untuk siswa kelas 5. Kami sampaikan dulu kaitannya dengan informasi umum. Pelaksanaan asesmen nasional itu dilakukan karena ini merupakan kebijakan pusat, maka kita terkait dengan pusat baik oleh Kemenak, Kemendikbudristek karena kaitannya nanti dengan modal yang akan kita laksanakan mau daring atau semi daring. Jadi pelaksana adalah pusat, kemudian di breakdown ke provinsi, kemudian di breakdown lagi ke kabupaten atau kota. Kemudian nanti pelaksanaannya adalah di satuan pendidikan dalam hal ini di sekolah masing-masing. Nah, kemudian apa saja instrumennya? Nanti anak-anak akan melakukan yang namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nanti ini adalah mengukur hasil belajar kognitif, literasi, membaca, dan numerasi dari siswa. Dan kemudian siswa juga akan melakukan survei karakter, yakni mengukur hasil belajar non-kognitif peserta didik. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini yang melakukan adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi untuk siswa nanti hanya akan melakukan AKM dan survei karakter nanti mengisi di situ. Yang dilakukan adalah 2. Selanjutnya bentuk soalnya, Bapak Ibu, bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, pilihan
pilihan ganda kompleks ini adalah isian yang menuntut untuk jawaban lebih dari satu. Kalau yang atas ini pilihan ganda adalah yang menuntut jawaban hanya satu jawaban benar. Yang selama ini telah kita lakukan, ya. Kemudian isian singkat, kemudian menjodohkan dan uraian. Kemudian komponen AKM apa saja? Tadi sudah disampaikan bahwa komponen AKM yang diujikan adalah literasi membaca dan kemudian numerasi. Konten dari literasi membaca itu adalah satu teks sastra atau fisik dan teks informasi. Jadi anak-anak nanti akan disajikan sebuah pertanyaan kaitannya dengan sastra, fiksi maupun non-fiksi, kemudian ada diminta untuk menjawab informasi terkait dengan teks yang sudah disajikan di atasnya. Kemudian di level kognitif adalah menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian konteksnya adalah personal, sosial budaya dan saintifik. Nah, kemudian yang numerasi terkait dengan bilangan, aljabar dan pengukuran. Kemudian level kognitif adalah tentang pemahaman, aplikasi dan penalaran. Konteksnya personal, sosial budaya dan saintifik. Nah, ini Bapak Ibu komponen AKM yang nanti akan disajikan dalam AKM yang akan kita laksanakan di bulan November. Nah, kemudian kaitannya dengan sikap dan kebiasaan survei karakter itu adalah yang disampaikan nanti, yang diujikan adalah terkait dengan sikap sebagai profil pelajar Pancasila dan kebiasaan. Jadi terkait sikap dan kebiasaan siswa sebagai pelajar Pancasila dalam hal ini. Pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar, kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Insya Allah untuk anak-anak kita bagaimana dengan sikap dan kebiasaan sepertinya sudah kita biasakan untuk menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila nih. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan. Nah, kemudian untuk survei lingkungan ini nanti yang melakukan adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi anak-anak tidak. Kemudian untuk modanya, moda itu sistem pelaksanaannya adalah semi daring nantinya. Nih. Jadi anak-anak nanti akan hadir di sekolah, kemudian anak-anak sebagai klien dalam hal ini akan menggunakan satu komputer untuk satu klien. Selanjutnya, tata tertibnya di sini disampaikan seperti untuk pelaksanaan kita seperti yang tertulis di SOP yang disampaikan oleh pemerintah. Kurang lebihnya seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu cermati. Bisa. Kemudian selanjutnya seperti ini. Oke, monggo nanti bisa dicermati kaitannya dengan tata tertib untuk siswa. Kemudian selanjutnya alokasi waktunya bagaimana untuk teknis pelaksanaan ANBK itu. Untuk AKM ini anak-anak peserta didik itu yang dipilih hanya 30 peserta didik dari jumlah siswa kelas 6. Kalau di kita 56, maka peserta yang dipilih ada 30. Mohon maaf tadi salah, 30. Nah, siapa saja yang dipilih untuk mengikuti ANBK ini, AKM ini, maka yang dipilih adalah sesuai sampling yang dilakukan oleh dinas secara sistem. Dalam ini adalah sistem Didapodik. Jadi kami tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih dari sekolah untuk siswa siapa-siapa yang sampling tersebut. Nah, untuk siapa yang masuk, nanti kami sampai saat ini juga belum mendapatkan informasi. Dan ketika kami sudah mendapatkan informasi, maka akan langsung kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, kaitannya dengan ini, kami sekolah memang sudah membiasakan anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran tidak hanya untuk persiapan AKM ini, tetapi memang pembiasaan untuk kegiatan berliterasi dan numerasi.
Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir dengan hasil AKM ini, karena AKM ini adalah mengukur pembelajaran kebiasaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam hal ini nantinya untuk laporan evaluasi bagaimana dari masing-masing satuan pendidikan itu nantinya untuk bisa memotret hasil pendidikan di Indonesia pada umumnya, mutu pendidikan di Indonesia. Jadi kalau memang Bapak Ibu tidak perlu melakukan persiapan les dan sebagainya kaitannya dengan AKM ini, karena memang ini adalah sebuah proses. Jadi setiap tahun nanti akan kita lakukan dari pemerintah dan juga dari sekolah. Nah, untuk AKM ini setiap peserta didik nantinya akan melakukan kegiatannya 2 hari. Yang hari pertama tahapannya adalah dengan latihan soal dulu. Nah, latihan soal ini 60 menit waktunya. Kemudian literasi membaca 75 menit dan pengisian survei karakter selama 20 menit. Nah, kemudian di hari kedua, karena di hari pertama sudah melakukan uji coba, maka di latihan soal di hari kedua hanya diberi waktu kesempatan adalah 25 menit. Dan kemudian melakukan uji numerasi 75 menit dan disurvei lingkungan 10 menit saja. Oke, itu untuk waktunya. Kemudian tadi sudah kami sampaikan untuk alokasi waktu untuk mengisi survei lingkungan bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah adalah 4 hari sesuai dengan jadwal pelaksanaan dari peserta didik. Jadi kalau peserta didik melakukan saat kegiatan itu di kegiatan literasi bahasa dan kemudian numerasi, maka kami dari pendidik dan kepala sekolah pun juga melakukan AKM di sini. Dalam hal ini adalah mengisi instrumen survei lingkungan. Jadi kita sama-sama melakukan AKM. Nah, di sini nanti hasil kategori dari AKM literasi membaca dan numerasi nanti akan dibedakan menjadi beberapa golongan seperti ini di kategori. Kemudian ini mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus. Untuk tingkat lanjut seperti ini adalah dari nanti akan kami mendapatkan hasil evaluasinya dari hasil AKM besok. Nah, kemudian kapan pelaksanaan AKM? Itu kapan pelaksanaan AKM dimulai? Sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu ada simulasi yang pertama. Nah, untuk tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober ini adalah simulasi yang nanti akan melibatkan siswa. Jadi nanti ada beberapa siswa yang kita minta untuk ada di sekolah dalam rangka simulasi ini. Dan kemudian ada gladi bersih gelombang pertama, gladi bersih gelombang kedua, dan kemudian di tanggal 8 sampai dengan 11 November itu ada pelaksanaan AN atau AKM gelombang pertama. Dan tanggal 15 sampai 18 November itu pelaksanaan AM gelombang kedua, AKM atau AN. Nah, dalam satu gelombang ini nanti ada 2 shift. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 10.45 itu adalah nanti untuk pelaksanaan shift pertama, kemudian jam 13 sampai dengan jam 15.30 itu adalah pelaksanaan shift kedua. Nah, nanti untuk teknisnya akan kami sampaikan lebih lanjut di Bapak Ibu kaitannya dengan 30 siswa yang jadi masuk sampling tadi, teknis mau gelombang 1 atau 2 atau nanti shift 1 atau shift 2 nanti akan kami sampaikan. Nah, waktunya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu untuk gambarannya tadi sudah kami sampaikan. Ini nanti bagi para siswa yang akan mengikuti AKM. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan kaitannya informasi tentang AKM ini. Sekali lagi AKM ini kita laksanakan di tahun ini dan nanti insya Allah akan dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya. Dan kemudian kami mohon untuk Bapak Ibu dukungannya dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk hasil AKM ini tidak mempengaruhi hasil untuk hasil belajar di sekolah karena ini hanya untuk memetakan dari mutu pendidikan secara umum di negara kita di Indonesia. Dan kemudian untuk jumlah sampling 30 siswa Bapak Ibu juga tidak perlu